Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Waleter dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Harapan saya tentunya semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang datangnya dari teman, salah seorang teman yang menanyakan tentang bagaimana cara menginapkan burung walet dengan cepat. Bagaimana cara menginapkan burung walet dengan cepat di RBW kita? Pertanyaan ini sebenarnya sangat sulit untuk dijawab. Namun beberapa teman konten kreator yang sudah menjawab di YouTube, namun hasilnya setelah dipraktekkan di lapangan ternyata hasilnya nol. Tidak seperti apa yang di teori dengan yang dipraktekkan. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, namun bukan berdasarkan teori. Tapi apa yang saya praktekkan selama ini di RBW saya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya melakukan itu dan akan saya bagikan pada teman-teman yang membutuhkan jawaban itu. Jadi kadang-kadang teman-teman konten kreator lainnya yang membagikan ke YouTube itu memang hanya kepentingan subscriber saja. Tidak mementingkan kepuasan daripada penanya tersebut. Dan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kenapa? Karena memang hanya semata-mata untuk kepentingan YouTube-nya saja. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan berdasarkan apa yang saya sudah lakukan di RBW saya selama 5 tahun. Mulai dari tahap awal menginapkan burung walet itu sampai sekarang sudah membuahkan hasil. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu saya mohon kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini supaya subscribe dulu di bawah sini untuk mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru dari saya. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video berikut ini. Sahabat Waleter dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi sangatlah sulit untuk dijawab karena di dalam budidaya walet tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Jadi apa yang saya bagikan pada video kali ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya selama 5 tahun di dalam mengelola RBW saya yang ada di samping sini. Jadi kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara menginapkan burung walet, namun bukan menginapkan secara cepat seperti pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita tadi. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya di dalam mengelola RBW selama 5 tahun yang saya lakukan selama ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ya kurang lebih 5 tahun, progresnya semakin bertambah. Sahabat walet, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah tata ruang. Tata ruang dalam hal ini termasuk daripada bentuk daripada bangunan RBW itu. Mulai daripada penempatan LMB di atas rumah monyet, terus penempatan daripada void, apakah itu zigzag atau void lurus, itu tidak masalah. Termasuk daripada ruang produksi yang ada di dalam RBW, yaitu ruangan nginap. Nah, beberapa hal tersebut apabila semuanya sudah terpenuhi mengikuti standar, maka saya yakin bahwa tata suhu, tata cahaya itu pasti mengikut. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa di luar daripada bangunan RBW itu adalah merupakan daripada bagian manuver daripada burung, termasuk di sekeliling RBW itu. Jangan sampai ada pohon-pohon yang tinggi di sekitar RBW itu, karena itu akan menghambat daripada manuver daripada burung untuk masuk ke dalam LNB. Pohon-pohon yang di samping rumah walet itu juga mengundang daripada predator, termasuk toke, burung hantu. Karena burung hantu itu sebelum masuk ke RBW, dia harus melihat situasi dulu dengan bertengger di pohon-pohon di sekitar RBW kita. Jadi usahakan pohon-pohon yang di sekitar RBW itu dipangkas, atau minimal di dahan-dahannya yang mendekat di RBW itu dipangkas, supaya tidak ada akses untuk predator lainnya termasuk tikus dan tokek untuk masuk ke RBW kita. Nah, itu
Itu yang pertama, tentang tata ruang. Yang kedua, yang saya lakukan adalah memperbaiki tata suhunya. Bagaimana cara memperbaiki tata suhu? Ya itu tadi, sudah ada beberapa video saya yang sebelum ini. Saya pernah membuat video tentang baskom dalam rumah walet. Nah itu bisa dilihat bagaimana cara kita menempatkan baskom dalam rumah walet. Dan penempatan baskom dalam rumah walet itu akan membantu daripada kestabilan daripada suhu, temperatur yang ada di dalam RBW kita. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menstabilkan rumah walet itu, antara lainnya adalah dengan membuat kolam di bawah, bagian bawah daripada void itu, ruang terjun daripada burung itu, membuat ya sesuaikan dengan ukuran RBW itu. Dan yang kedua adalah dengan memasang baskom di sekeliling RBW, sekeliling dinding RBW. Bukan di tengah-tengah RBW, bukan di tengah-tengah lantai, akan tetapi di sekeliling dinding RBW. Mulai dari lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu sangat membantu sekali untuk menstabilkan suhu dalam RBW. Dan itu yang saya terapkan selama ini. Dan alhamdulillah temperatur di RBW saya yang ada sekarang ini, di lantai bawah itu 26 derajat Celcius, paling tinggi 28 derajat Celcius. Dengan kelembaban 80 atau 90 sampai 95%. Hal yang ketiga adalah tata cahaya. Mengatur cahaya dalam sebuah RBW itu dibutuhkan juga sekat. Jadi rumah walet yang terlalu terang diusahakan supaya membuat sekat. Tuh ribut jancuk. Mengatur intensitas cahaya yang masuk dari LEB masuk ke dalam ruangan RBW itu sangat mudah sekali. Kita harus melakukan dengan menggunakan sekat supaya bias cahaya yang masuk ke dalam ruang inap atau ruangan produksi itu bisa teratasi dengan adanya sekat. Sekat ada dua macam. Yang pertama adalah sekat gantung dan sekat full. Nah, apabila intensitas cahaya terlalu kuat masuk ke dalam, maka kita gunakan sekat full yang lobanya kurang lebih 70 kali 80 dan disesuaikan dengan besarnya bangunan itu. Nah, apabila bias cahaya masuk ke dalam ruangan tidak terlalu besar, tidak terlalu terang, maka kita gunakan sekat gantung saja. Nah, itu tentang cahaya. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah tentang pemasangan suara, yaitu suara panggil yang ditempatkan pada posisi di LMB bagian atas untuk memanggil burung untuk mendekat ke RBW kita. Dan suara tarik dipasang di bagian bawah daripada void itu. Boleh dipasang setiap lantai. Dan jangan lupa menempatkan suara tarik di bagian belakang daripada ruang inap tersebut, yang kira-kira jarak dari sirip itu mungkin sekitar 70 cm atau 60 cm. Nah, terakhir adalah pemasangan suara inap yang dipasang secara beraturan di bagian sirip. Suara inap ini sangat memegang peranan penting dalam menginapkan burung walet. Kenapa? Karena suara inaplah yang menginapkan burung walet itu. Apabila dia merasa senang, apabila dia merasa seperti di alam habitatnya, mendengarkan suara-suara anakan dan lain-lain sebagainya, maka dia akan tertarik dengan suara itu dan merasa berada di alam habitatnya. Maka burung walet akan menginap di RBW itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya dan hasil eksperimen saya yang saya lakukan di RBW saya sendiri, bukan di RBW orang lain. Hal yang terpenting dalam budidaya walet adalah jangan lupa berdoa kepada yang di atas. Bekerja sambil berdoa. Kita selalu berikhtiar, berusaha mengharapkan rezeki dari yang di atas. Dan di dalam mengelola RBW ini kita tidak boleh putus asa, jangan pernah patah semangat. Dan harapan saya semoga teman-teman selalu semangat saja apapun yang terjadi. Yang penting kita harus berusaha bekerja dan sisanya kita serahkan kepada yang di atas. Saya kira itu. Sahabat waleter dimanapun Anda berada, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman bisa terjawab dengan adanya video pendek ini. Dan semoga saja apa yang kita
kerjakan bisa membuahkan hasil. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan pada video pendek ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Termasuk ada subscriber saya ada di Malaysia. Apa kabar semuanya yang di Malaysia? Semoga saja RBW semakin berkembang. Terakhir saya doakan buat teman-teman semua subscriber saya, semoga saja di dalam mengelola RBW-nya dapat membuahkan hasil yang baik. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.